Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan Resapi, Renungan Santapan Pagi, tanggal 27 Februari 2021. Kita bersama akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius 3 ayat 13 sampai 17, dan yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan, demikian bunyi firman-Nya. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 7, demikian. "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di belakang kita melihat layar gambar Sungai Yordan. Apa istimewanya Sungai Yordan? Bukankah Naaman, Panglima Aram, mengatakan bahwa Sungai Abarna dan Parpar di Syria jauh lebih bersih dan bagus dibandingkan dengan Sungai Yordan? 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Sebelumnya, Panglima Aram ini menderita kusta, dan setelah percaya dan taat, maka ia disembuhkan dengan mandi di Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan menjadi ikon spesial karena disinilah Tuhan Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes, dan disertai dengan tanda dari langit yang terbuka, suara Tuhan, suara Roh Allah, dan penampakan burung merpati menambahkan kejelasan tentang baptisan Tuhan Yesus. Di Sungai Yordan ini pula Yosua dan orang-orang Israel melihat mujizat Tuhan membelah air Sungai Yordan hingga kering sebelum pertempuran Yeriko yang dicatat di Yosua pasal 3. Di aliran Sungai Yordan inilah Elia dipelihara Tuhan dengan air dan makanan yang dikirim oleh burung gagak, meski Israel dilanda kekeringan dan kelaparan hebat pada waktu itu, yang dicatat di 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Seperti di zaman Musa, tetapi dilakukan oleh Elia dengan membelah Sungai Yordan, dengan sebagai saksinya Nabi Elisa. Tidak jauh dari Sungai Yordan menjadi legenda penduduk setempat bagaimana Elia naik ke surga oleh kereta kuda api disertai dengan angin badai, seperti yang dicatat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Nah, kecuali Tuhan Yesus, mereka yang melihat, merasakan, dan mengadakan mujizat Tuhan adalah orang-orang biasa yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Apa yang membuat mereka begitu hebat dan dipakai oleh Tuhan secara ajaib? Jawabannya adalah karena mereka mau percaya dan taat pada firman Tuhan. Hari ini Anda dan saya sekali lagi dipanggil
untuk percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Sebab itulah yang terbaik bagi masa depan kita. Bisa jadi ketaatan itu berupa tidak ikutan korupsi pada saat semua yang lain melakukannya. Mungkin hal itu adalah berani tetap berdoa dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, walau orang di sekitar kita bukan Nasrani. Tidak jarang sikap ketaatan dinyatakan dalam persembahan, ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, atau menjadi teladan hidup bagi orang lain. Apa istimewanya Sungai Yordan? Itu pertanyaannya. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar hidup menjalani hidup iman ini percaya kepada Kristus Yesus, bukan menunggu ada mujizat dulu baru percaya. Tetapi sebaiknya percaya dan taat firman Tuhan saja. Apabila Tuhan berkenan, maka Dia akan memperlihatkan dan memakai kita sebagai bagian dari mujizatnya. Maukah saudara dan saya mengalami Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan? Tidak perlu harus dibaptis dan mengunjungi Sungai Yordan dulu baru percaya dan taat. Penyerahan hidup kepada Tuhan dapat dimulai saat ini dan sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita hidup dalam ketaatan kita dan kepercayaan kita kepadanya. Amin.